Pernyataan Bu Mega bicara soal ketokohan perempuan atau peran perempuan, kalau yang kami tayangkan mungkin hanya lebih kurang 2 menit, tapi aslinya mungkin puluhan menit, bahkan hampir 30 menit kalau kita ikuti bersama. Jadi apakah ini menjadi sinyal di antara sekian panjang pidato Bu Mega, Mas Adi, paling banyak membahas mengenai peran perempuan? Apakah ini menunjukkan ini adalah sinyalemen bahwa memang yang di hati Bu Mega adalah Bu Puan yang menjadi bakal capres, atau ada bacaan lain dari Anda? Ya, saya kira memang rada-rada rumit menafsirkan statement elit politik ya. Ketika kita juga mendengar Pak Hasto bilang akan ada kejutan, ya kalau yang disebut dengan kejutan itu adalah pengumuman capres, tentu kita semua kena prank. Ataupun misalnya ketika menyebutkan bahwa disebut dengan kejutan itu misalnya PDIP mengumumkan secara terbuka dengan siapa berkoalisi, atau meminta kepada Jokowi untuk meresapel Menteri Nasdem, ya tentu kena prank semuanya. Ternyata yang disebut dengan kejutan itu adalah tidak adanya kejutan itu sendiri, please. Termasuk misalnya soal pernyataan Megawati yang berulang kali menegaskan pentingnya sosok perempuan, leadership seorang perempuan di Republik ini. Saya kira itu sebagai bentuk pembelaan terhadap kelompok-kelompok perempuan yang selama ini memang selalu dianggap sebagai second class citizen, dianggap sebagai makhluk warga negara kelas 2 yang seringkali dianggap tidak mampu untuk menjadi pemimpin di negara ini. Padahal perempuan-perempuan tangguh lahir sebagai pejuang, perempuan-perempuan tangguh sudah terbukti menjadi pemimpin di negara ini. Di level pejabat publik juga banyak, jadi anggota dewan, kepala daerah, bahkan untuk urusan presiden sekalipun sudah banyak pemimpin-pemimpin perempuan. Itu artinya secara umum sebenarnya Mbak Mega memberikan endorsement kepada siapapun calon pemimpin di Republik ini, tentu termasuk Mbak Puan, adalah mereka-mereka yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk menjadi pemimpin di Republik ini. Perempuan adalah mereka yang juga punya kapasitas dan kompetensi untuk diusung menjadi calon presiden di 2024 yang akan datang. Pertanyaannya adalah, apakah Mbak Mega kemudian sebenarnya bicara secara spesifik bahwa pemimpin perempuan itu adalah Puan Maharani yang akan diusung untuk 2024? Bagi kita yang melihat dari jauh persoalan ini, ya. Tapi bahwa Mbak Mega juga butuh komentar, butuh masukan, butuh feedback, butuh input dari berbagai kelompok-kelompok politik di lingkaran Mbak Mega misalnya, itu iya. Misalnya bahwa memang pemimpin perempuan penting di 2024, jawabannya ada Puan Maharani. Cuman PR terbesarnya adalah sejauh mana penetrasi dan penerimaan publik terhadap Mbak Puan. Salah satunya misalnya karena popularitasnya itu tidak berbanding dengan tingkat elektabilitas. Mbak Puan itu hampir 90% masyarakat sudah kenal, tapi kan elektabilitasnya belum muncul secara signifikan. Di sini sebenarnya Mbak Mega, elit-elit PDIP yang lain tentunya akan berkompromi dengan keadaan-keadaan politik yang cukup realistis. Mendengarkan mungkin masukan-masukan dari berbagai stakeholder, dari data-data survei mungkin salah satunya. Sementara pada saat yang bersamaan publik misalnya tak ada hentinya selalu bertanya, kapan diumumkan apakah Puan ataupun Ganjar? Ganjar sekalipun tidak didukung oleh elit-elit PDIP, minimal itu yang tampak ke permukaan. Tapi kan suara-suara publik, tapi kan suara-suara pemilih termasuk PDIP. elektabilitas ya, berbagai hasil lembaga survei ya. Punya daya resultante yang kemudian berharap di end of the day-nya bahwa Megawati sebagai veto player mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Kan ini sebenarnya bentuk kerumitan-kerumitan menafsirkan statement-statement elit politik yang terjadi di kita, termasuk pernyataan Mbak Mega. Jadi kalau Mbak Mega bicara dan selalu memuji pentingnya kepemimpinan perempuan di Indonesia, saya kira ini bukan kali ini saja, dan di berbagai kesempatan kita sering mendengar. Mbak Mega ini tidak terlepas dari positioning dan pembelaannya, bahwa perempuan itu juga bisa kok jadi di negara ini. Yang terakhir bagi saya mungkin Mbak Mega ingin menjelaskan kepada publik bahwa di Indonesia kita ini, pemilih kita itu kan cukup rasis ya, di mana preferensi dan dukungan terhadap perempuan cukup rendah, Chris. Jadi kalau ditanya soal kandidat presiden berlatar belakang perempuan, yang merasa oke dan akan mendukung di kisaran angka 12%, selebihnya itu resisten dan menolak. Iya, itu artinya apa? Memang pemilih kita cukup rasis gitu ya, berbasiskan kelompok-kelompok sosiologis, karena masih menganggap perempuan itu adalah makhluk lemah. Soal politik itu adalah urusan laki-laki ya, dan perempuan ya urusannya di dapur sama kasur, bukan urusan-urusan yang lain. Ini kan sebenarnya mendobrak kemapanan paradigmatik yang berbasiskan
patrimonialisme itu, Baik. bahwa pemimpin itu tidak melihat jenis kelamin, mau laki-laki maupun perempuan, oke deh, yang Wah, penting punya Mas kapasitas. Adi ini satu narasi dengan Bu Mega nih. Nanti saya tanya ke Pak Nusirwan, berarti Pak Nusirwan tadi memang kalau Bang Hasan bilang ya memang dari awal memang nggak direncanakan untuk diumumkan hari ini. Kang Ujang juga begitu ya, percaya bahwa memang tidak direncanakan akan diumumkan hari ini bakal capres itu. Bahkan tadi kami kalau orang awam tadi saya coba bawa dengan itu ini paling banyak bahas soal kepemimpinan perempuan. Kami coba menghubungkan apakah ini berarti yang dikasih kode Bu Puan begitu. Mungkin Pak Nusirwan bisa cerita di internal PDIP sudah ada ngobrol-ngobrol atau memang seperti tadi bacaan dari dua analis politik bahwa ya nggak mungkin hari ini memang sudah direncanakan tidak akan hari ini. Terima kasih, luar biasa. Jadi hari ini 50 tahun usia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan malam ini BTV membuat obrolan malam, dan menurut saya ini adalah sebuah ketajaman menganalisis dari berbagai pihak, dan ini hadiah 50 tahun kami juga, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu menjadi perhatian banyak pihak. Nah, dari mulai Pak Hasan, Kang Ujang, Mas Adi, demikian luas perspektif yang dilihat, dianalisis dari apa yang disampaikan oleh Ibu. Bagi kami ini adalah sebuah penilaian tersendiri bahwa perlu benar apa yang disampaikan beliau, Ibu, dari sejak awal tadi acara kita mulai, sebenarnya bisa terbaca, mohon maaf, mungkin ada bukan berbeda paradigma, tapi tinjauannya yang mungkin agak dilihat terlalu hilir. Padahal pada acara yang begitu bersejarah pada hari ini, Ibu lebih banyak memberikan pemahaman kejuangan perjalanan partai sampai pada usia 50 tahun ini. Di satu sisi dengan teman-teman, Bapak sekalian yang tadi menyampaikan beberapa pandangannya, analisa, tinjauannya adalah begitu sangat praktis, tuntutan atau katakanlah bahkan harapannya itu kejutan dan akan muncul apa begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya ini satu sisi kami pun berbangga, terima kasih karena para teman-teman dan juga media massa, publik sangat memperhatikan PDI Perjuangan. Ya. Jadi sebetulnya pembelajaran politik pun seharusnya juga menjadi tinjauan di dalam proses pengambilan keputusan ya? politik. Pak Nusirwan belum jawab pertanyaan saya ini, Bapak Nusirwan nih. Ya, jadi tidak apa-apa, masing-masing tentu memiliki hak untuk bisa menilai, dan kami itu menjadi pemahaman atau katakanlah evaluasi, tapi juga perlu kita memberanikan diri tampil untuk memberikan pemahaman-pemahaman proses politik, baik, pembinaan politik, pendidikan politik bagi rakyat, itu kan perlu. Betul. Sedangkan kalau kita pada saat-saat sekarang ini tuntutannya cepat sekali. Apa sih yang mau diumumkan gitu ya? Nggak salah, tapi karena memang kita mungkin karena sudah memasuki era yang sangat kritis, waktu yang sangat dinantikan. Menuju 2024 ya? Tidak boleh juga, dan itu merupakan sikap PDI Perjuangan, dan itu tercermin dari apa yang disampaikan oleh Ibu,
bahwa bagaimanapun apapun kondisinya kita harus memberikan arah, memberikan dasar-dasar berpikir, Baik, Pak memberikan Nusirwan. pemahaman kepada rakyat pula. Dia harus tahu juga kader-kader kami yang akan tampil melalui sebuah proses yang tidak langsung, Baik. tidak demikian saja ditetapkan. Baik, Pak Nusirwan. Membutuhkan proses yang penilaian yang cukup panjang. Ya, gitu. baik Pak Nusirwan. Pak Nusirwan dari sekian menit menjawab pertanyaan saya belum jawab pertanyaan saya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya harus jeda. Usai jeda saya akan tanyakan soal ini Kang Ujang, Mas Adi dan Bang Hasan. Tadi memang tidak diumumkan bakal capres PDIP, tapi di momentum itu ada sejumlah kader yang meneriaki sosok yang punya elektabilitas hari-hari ini di beberapa lembaga survei paling tinggi, yaitu Ganjar Pranowo. Ini seperti apa membacanya? Apakah para kader bagaimana? Terbelahkah di dalam internal PDIP? Sesaat lagi di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.